Berkah itu sudah sering kami ingatkan, berkah itu adalah ziyadatul khair, sesuatu yang menambah kebaikan, maka itu menjadi berkah. Ada mobil kita, mobil itu mudah untuk membawa kita ke masjid, maka itu adalah berkah. Ada kendaraan kita, memudahkan kita untuk menolong orang lain, maka itu berkah. Ada harta kita, ada usaha kita, walaupun kita dapat untung tetapi kita mudahkan orang lain, maka itu juga keberkahan. Wa barakatan fi rizq, yaitu keberkahan dalam rezeki, rezeki umur, rezeki kesehatan, rezeki anak, dan rezeki uang, harta, itu semuanya kita doakan kepada Allah untuk diberikan keberkahannya. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah salat subuh yang kami muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Allah masih memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita mampu hadir di masjid ini melaksanakan kewajiban kita, ibadah salat subuh secara berjamaah. Dan tentunya kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena dengan berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita mengharapkan syafaat nantinya dari beliau di yaumil hisab. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang kami muliakan, pada kesempatan ini kita mencoba memahami, memaknai doa yang sering dibacakan oleh imam, yang sering kita baca. Mungkin doanya kita hafal, lumrah atau masyhur kita dengar, tetapi arti dan maknanya mungkin belum sampai sejauh itu. Bapak Ibu yang kami muliakan, apa itu doanya? Doanya satu rangkaian yang begitu panjang, tapi ada 10 doa atau permintaan yang dirangkum di situ. Yang doanya itu adalah Allahumma inni as'aluka salamatan fid din. Kalau itu sendiri, kalau berjamaah sebagai imam, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Ini hafal kita Bapak Ibu, karena ustadz-ustadz kita, guru-guru kita ini selalu menyelipkan doa ini ketika sholat berjamaah. Mari kita lihat Bapak Ibu, sehingga ketika kita mendengar, ketika kita mendoakan doa tersebut, kita bisa memaknainya dengan sebaik-baiknya. Yang pertama, Allahumma inni as'aluka salamatan fid din. Ya Allah, sesungguhnya saya meminta kepada Engkau untuk keselamatan agamaku. Artinya agama yang kita anut, yang kita amalkan itu benar-benar yang sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Kalaulah ada sedikit
menyimpang, mudah-mudahan Allah luruskan. Karena Bapak Ibu yang kami muliakan, ibadah ini adalah sesuatu yang harus sempurna. Kalaupun belum sempurna, setidaknya menuju kepada kesempurnaan tersebut. Jadi tidak main-main. Kalaulah agama ini termasuk ibadah kita itu tidak sempurna, takutlah kita sia-sia amalan yang kita lakukan. Karena Rasulullah SAW itu membawa risalah, membawa ajaran Islam itu ketika sudah sempurna, maka beliau mengatakan, al-yawma akmaltu lakum dinakum, telah sempurna hari ini agama Islam untuk kalian. Artinya tinggal kita mencarinya atau menyempurnakan ilmunya agar kita bisa beribadah sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Maka kita minta kepada Allah, Allahumma inni as'aluka salamatan fid din. Dan juga kita meminta agar kita dijauhkan daripada dosa-dosa yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari. Dosa-dosa yang kita perbuat secara terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi. Maka kita minta inilah yang pertama, Allahumma inni as'aluka salamatan fid din. Kenapa itu yang kita minta, bukan salamatan fid dunya? Karena kalau kita sudah beracuan selamat untuk agama kita, mudah-mudahan dunia kita aman. Karena agama dengan dunia itu tidak bertentangan. Justru agama yang mempermudah hidup kita di dunia ini. Maka Bapak Ibu yang kami muliakan, kita perlu pahami ketika kita berdoa dengan doa tersebut, salamatan fid din, artinya keselamatan dalam agama kita, dalam kita beribadah. Kemudian wal afiyatan fil jasad, yaitu sehat, bugar, afiyah fil jasad, badan kita ini kuat, kokoh. Yang pertama, fungsi badan kita ini adalah untuk menopang kita untuk mampu beribadah. Itu yang pertama dulu. Kita doakan badan kita ini sehat supaya bisa kita melaksanakan ibadah. Karena Bapak Ibu yang kami muliakan, kalau badan kita sehat tapi tidak kita pergunakan untuk ibadah, itu rasanya sia-sia. Yang pertama, niat kita ketika kita berdoa afiatan fil jasad, yaitu sehat atau bugar dalam jasad kita itu, maka kita mampu beribadah. Dan setelah itu baru mencari nafkah. Dan kemudian kegiatan-kegiatan yang kita lakukan sehari-harinya. Tetapi pada dasarnya kita memohon kepada Allah kesehatan dalam badan kita, itu supaya kita mampu beribadah. Karena ibadah ini pun diperlukan kesehatan secara jasmani. Kita pergi haji dengan beberapa waktu yang lama, dengan perjalanan yang jauh, itu juga perlu jasad atau badan yang kuat, yang sehat. Maka Bapak Ibu yang kami muliakan, perlu kita minta kepada Allah. Kalau kita meminta kepada Allah dengan jasad atau tubuh yang kuat, dengan niat beribadah, maka Allah akan berikan kemudahan untuk itu. Kemudian Bapak Ibu yang kami muliakan, waziyadatan fil ilm, yaitu tambahan, bertambah ilmu. Bapak Ibu yang kami muliakan, ilmu ini begitu mahal harganya, begitu sangat-sangat mahal. Seseorang bisa mendapat sesuatu yang lebih disebabkan ilmunya. Orang yang sama-sama kerja dari jam 8 sampai jam 4 sore, itu bisa berbeda penghasilannya disebabkan oleh ilmunya. Orang-orang dibedakan tempat duduknya disebabkan oleh kemuliaan ilmunya. Orang-orang dimudahkan nanti di akhirat disebabkan oleh ilmunya.
dan kemudahan di dunia dan di akhirat itu bisa disebabkan oleh seseorang sejauh mana ilmu pengetahuannya, termasuk juga ilmu akhirat kita Bapak Ibu. Kalaulah kita tidak punya ilmu dalam menata kehidupan dunia dan mempersiapkan akhirat, benar-benar merugi kita Bapak Ibu. Kalau ada sampai hari ini saudara-saudara kita yang KTP-nya Muslim, yang saudaranya Muslim, sekolahnya di sekolah Islam, tetapi tidak bisa untuk melaksanakan sholat, tidak paham bacaan sholat, maka itu orang yang merugi. Maka perlu kita waziyadatan fil ilm, yaitu bertambahlah ilmu kita setiap harinya. Maka alhamdulillah di masjid kita ini ada pengajian yang senantiasa kita lakukan. Mari kita renungkan, mari kita ambil. Kalau ada yang disarankan untuk kita, mari kita amalkan. Kemudian Bapak Ibu, wa barakatan fir rizq, yaitu keberkahan dalam rezeki. Apa yang dimaksud dalam keberkahan? Berkah itu sudah sering kami ingatkan. Berkah itu adalah ziyadatul khair, sesuatu yang menambah kebaikan, maka itu menjadi berkah. Ada mobil kita, mobil itu mudah untuk membawa kita ke masjid, maka itu adalah berkah. Ada kendaraan kita, memudahkan kita untuk menolong orang lain, maka itu berkah. Ada harta kita, ada usaha kita, walaupun kita dapat untung tetapi kita mudahkan orang lain, maka itu juga keberkahan. Wa barakatan fir rizq, yaitu keberkahan dalam rezeki. Rezeki umur, rezeki kesehatan, rezeki anak, dan rezeki uang, harta, itu semuanya kita doakan kepada Allah untuk diberikan keberkahannya. Karena kalau tidak ada keberkahannya, maka itu akan mempersulit kita Bapak Ibu. Kalau rezeki kita, harta kita tidak ada keberkahannya, maka itu yang kita lihat, kasus, kemudian dijerat ini, dijerat itu, ditangkap ini, berurusan dengan ini, berurusan dengan itu. Tidak tenang hati kita, maka kita minta keberkahan dalam rezeki kita. Kemudian wa taubatan qabalal maut, dan taubat itu adalah kembali kepada Allah sebelum datangnya kematian. Artinya Bapak Ibu, Nabi menyampaikan segala sesuatu itu dilihat pada akhirnya. Artinya Bapak Ibu, kalau kita ingin kehidupan akhirat kita baik, maka kita lihat di akhir dari hidup kita. Kita minta kepada Allah, kita mampu kembali bertaubat menuju kepada Allah di akhir sebelum datang kematian kita. Karena Bapak Ibu, begitu besar fitnah mendekati kematian itu. Kalaulah kita di akhir kematian kita itu berada dalam kemaksiatan, maka na'udzubillah tsumma na'udzubillah, begitu hina kita di mata manusia dan begitu sulit kita nanti menghadapi Allah Subhanahu wa taala. Wa taubatan qabalal maut wa maghfiratan ba'dal maut, dan kemudian kita berdoa ampunan setelah kita wafat. Maka Bapak Ibu, sebelum kita wafat, kita sudah minta kepada Allah, kita diberikan ampunan wa maghfiratan ba'dal maut, yaitu kita diampuni oleh Allah setelah kita wafat. Padahal kita masih hidup, maka itulah begitu besarnya fitnah atau besarnya ujian nanti ketika kita berada di akhirat nanti. Setelah berada di alam kubur, ada ujiannya, ada cobaannya, ada siksaannya. Maka kita memohon langsung masih berada di dunia, ampuni kami setelah wafat kami ya Allah. Kemudian Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut,
dan mudahkanlah kami menghadapi sakaratul maut. Bapak Ibu yang kami muliakan, Rasulullah menyampaikan dan beberapa ulama menjelaskan bahwa begitu pedihnya sakaratul maut yang akan dihadapi oleh manusia. Maka kita doakan, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Mudahkanlah kami ya Allah menghadapi sakaratul maut. Janganlah tahan nyawa kami ya Allah. Mudahkan kalau memang sudah ajal kami, cabut nyawa kami dengan mudah ya Allah. Karena dijelaskan itu sama dengan bagaimana besi yang dipanaskan itu ditancapkan, kemudian ditarik-tarik nyawa seseorang tersebut sehingga dia merasakan begitu luar biasanya. Di dalam surah Al-Qiyamah disampaikan wal taffatis saqu bis-saq, seperti kaki ini bertautan keduanya Bapak Ibu, seperti urat kaki ini ditarik oleh Allah Subhanahu, ditarik malaikat, begitu luar biasa sakitnya. Maka kita doakan Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allah mudahkanlah kami menghadapi sakaratil maut. Wan najata minan nar, kemudian jauhkanlah kami, bebaskanlah kami daripada api neraka. Bapak Ibu yang kami muliakan, kita tidak mampu menghadapi panasnya api dunia, apalagi akhirat nanti. Maka perlu kita minta kepada Allah wan najata minan nar, dan bebaskanlah kami, jauhkanlah kami daripada api neraka. Tidak ada gunanya hidup lama di dunia ini dan pada akhirnya itu kita sampai ke neraka. Tidak ada gunanya begitu tinggi pangkat kita di dunia yang pada akhirnya kita masuk ke neraka. Tidak ada gunanya anak kita yang kaya, yang berpangkat, yang begitu gagah, begitu dikenal orang, dan pada akhirnya kita masuk ke nerakanya Allah. Maka perlu kita berlindung kepada Allah, jangan sampai kita masuk ke dalam neraka. Kalau kita masuk ke dalam neraka, Bapak Ibu, semua yang kita lakukan di dunia ini sia-sia. Perlu kita renungkan hal ini. Nerakanya Allah tidak mampu kita bayangkan, tetapi kalau sudah masuk ke sana, Allah ingatkan kalau kesalahan kita tidak bisa diampuni oleh Allah, khalidina fiha abada, berada di dalamnya kekal selama-lamanya. Itu mungkin orang kafir, tetapi tentu kita tidak mau sebentar saja di dalam neraka Allah. Maka apa yang kita minta? Wan najata minan nar wal afwa indal hisab, kemudian kemaafan, keluasan dari Allah ketika menghadapi hisab. Bapak Ibu yang kami muliakan, wal afwa indal hisab itu adalah ampunan atau kemaafan dari Allah. Beda dengan maghfirah tadi. Maghfirah adalah ampunan, sedangkan afwa ini adalah kemaafan dari Allah. Batu awak salah, batu ndak banyak amal awak, tapi kita tetap berdoa, mudah-mudahan Allah memaafkan kita. Allah tidak lagi melihat dosa-dosa kita. Mudah-mudahan ada ibadah yang Allah lihat, Allah jadikan itu menjadi jalan kita masuk ke dalam surga. Maka wal afwa indal hisab, kita memohon kemaafan dari Allah untuk kita masuk ke dalam surganya. Kita dimaafkan oleh Allah ketika lebih banyak keburukan kita. Bapak Ibu yang kami muliakan, doa ini sudah hafal bagi kita. Kalau belum hafal, ini juga bagus untuk kita hafal-hafal. Karena Bapak Ibu begitu luar biasa. Ada 10 doa yang didoakan dalam doa tersebut. Mudah-mudahan semuanya diijabah oleh Allah. Tetapi kalaupun tidak semuanya, yang kita harapkan adalah wal afwa indal hisab,
yaitu Allah masukkan kita ke dalam surga dengan kasih sayangnya, dengan kemaafan dan ampunannya. Mudah-mudahan Bapak Ibu, doa ini bisa kita amalkan, bisa kita doakan setiap harinya. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.